saya merasa sedih karena berangkat dari kenyataan yang ada di sekeliling, dari orang-orang yang hidup di sekitar saya. Kemudian kebutuhan saya secara biologis yang belum terpenuhi, dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang saya rasakan. Sampai saat ini belum ada secerca harapan akan mencapai solusi. Masing-masing mengejar keinginan sendiri. Masing-masing ingin menguasai untuk mengarahkan orang, mempermudah dirinya mencapai keinginannya, dengan dalih bahwa dia mempunyai niat yang baik untuk kita. Dusta-dusta yang seperti inilah yang sekarang mendominasi pikiran orang-orang zaman sekarang. Menganggap dengan mengendalikan orang maka keinginannya akan mudah terpenuhi, dengan berdalih demi kebaikan orang itu sendiri. Ini sudah masuk dalam dosa berdusta, sebagaimana yang dikatakan di Sirak pasal 7 ayat 13. Berjagalah agar jangan sampai mengucapkan dusta apapun, sebab tidak mungkin daripadanya berasal sesuatu pun yang baik. Kemudian Kisah Para Rasul 1:21, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Satu Yohanes 2:21. Kemudian Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi mapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yakobus 3:14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Bertopeng. Manusia bertopeng, berusaha menutupi kebusukan hati dengan berkoar-koar tentang kebenaran. Generasi orang Farisi zaman now, padahal sesungguhnya dia itu lebih condong ke dunia hatinya, tapi dia menampakkan diri seolah-olah itu semua diperjuangkan untuk sesuatu yang benar. Sesuatu yang sebenarnya untuk diri sendiri dianggap untuk kepentingan bersama. Memakai kedok sesuatu kebenaran untuk sesuatu yang bersifat pribadi, ingin menguntungkan diri sendiri dan berkata seolah-olah untuk kepentingan bersama, dan merasa selalu aman bahwa kebusukan hatinya tidak tercium.
karena selalu berkata seolah-olah tujuannya benar. Itu ciri-ciri orang yang sayang dengan dunia ini, atau di dalam Yakobus dikatakan sahabat dunia. Yakobus 4 pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi seperti yang dikatakan di Matius pasal 6 ayat 24 dan 25. Injil Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Setiap hari seolah-olah yang dipercaya itu hanya Tuhan saja. Tapi ketika menghadapi suatu kesulitan dalam hidup, terjadilah seperti yang dikatakan Yakobus 1:8. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan seperti di dalam perumpamaan seorang penabur, dia itu termasuk benih yang jatuh di semak duri ataupun yang jatuh di atas batu-batu, tanah yang berbatu, tidak berakar apalagi berbuah. Jadi rawan sekali dia itu meragukan Tuhan. Padahal jelas-jelas dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 32, di sana dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian di dalam Amsal 18:16, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kemudian Sirak 42 ayat 24. Siapa yang percaya kepada Tuhan tak akan ditimpa kerugian apapun. Kemudian Amsal 16:20. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Seharusnya orang yang berkata bahwa ia percaya adalah orang yang percaya, seperti di dalam 2 Timotius pasal 2:19. Barang siapa menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Atau lebih lengkapnya seperti ini bunyi 2 Timotius 2:19. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tetapi ini lain, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak enak, maka dia mulai berpikir, ini tentu akibat dari seseorang, perbuatan orang. Ini ulah dari orang yang jahat sama saya. Padahal jelas di dalam Yakobus 1:14 itu dikatakan
kesakitan yang kita alami ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena keinginan kita, karena hawa nafsu kita. Tapi ini ndak, ketika mengalami suatu yang tidak enak, satu keadaan yang buruk, maka yang tadinya berapi-api mengatakan dirinya beriman, kemudian mulai menyalahkan. Sebab ini, sebab itu, sebab begini. Jadi Yeremia 17:5-8 itu tidak berlaku di dalam otaknya. Hanya sambil lalu saja. Jika dikatakan, jika kita memaparkan perikop itu kepadanya. Jadi sebenarnya orang beriman itu tidak ada alasan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk bersedih, tidak ada alasan untuk marah, selalu gembira. Tapi kalau sehari-hari yang kita rasakan sedih, marah, rasa tertekan, takut, itu tanda bahwa kita ini generasi orang Farisi zaman now. Kenapa kita takut? Kenapa kita marah? Kenapa kita sedih? Karena kita tidak mempunyai sepenuhnya sesuatu yang dikatakan percaya, atau dalam istilah yang lebih beratnya, karena kita tidak beriman. Kalau kita beriman, kita pasti tidak akan takut, tidak akan marah, tidak akan sedih. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Ini erat kaitannya dalam konteks kenapa kita bisa merasa sedih, takut. Satu Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kemudian kenapa orang bisa marah? Ini erat juga dengan kasih, seperti di dalam Amsal 10:12 atau Amsal 16:8. Amsal 10:12 di sana berbunyi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kemudian 16:6, Amsal 16:6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kemudian 19:11. Orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Itu kenapa orang bisa marah. Dalam menyikapi amarah, seperti di Mazmur pasal 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kemudian Efesus 4:26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Kemudian Amsal 12:16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kemudian 23, Amsal 23. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, jika kita disakiti, jika hati kita disakiti, kita pasti akan memberontak, tidak terima. Apalagi terkait dengan martabat kita yang terasa diinjak,
dipijak, diremehkan, diperlakukan secara sinis, dan sinis lagi perlakuan lain yang tidak enak. Secara normal kita sebagai manusia pasti tidak terima, karena kita pada dasarnya ingin dihargai. Walaupun tidak dihormati, setidaknya kita dianggap tidak hina, diterima dengan manusiawi. Nah, ketika kita dihina, kita pasti tidak terima. Sementara sebab-sebab kita dihina itu ada berbagai sebab, motif. Mungkin karena kita termasuk menanggung kesalahan yang bersifat turunan, kesalahan yang bersifat tradisi. Jadi itu sebenarnya kesalahan dari nenek moyang kita, jadi diturunkan terus ke anak cucu, semacam dendam kesumat keturunan. Ada juga itu sebab kita mendapat dampak implikasi dari prestasi yang kita dapat. Kita memperoleh prestasi, kemudian kita berada di lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang di dalam pikirannya tidak selalu berpikir positif dalam menyikapi keberhasilan orang, dalam arti kata iri, seperti di dalam Sirak pasal 20 ayat 11. Ada kalanya orang direndahkan karena kemuliaannya, tetapi ada juga orang yang dapat mengangkat kepalanya setelah direndahkan. Nah, itu salah satu motif kenapa kita mendapat perlakuan sinis, disakiti hati kita, dan sebagainya. Tapi ada juga itu karena dendam kesumat keturunan. Itu semacam tradisi yang bersifat diturunkan, ya, tradisi buruk yang diturunkan. Nenek moyang kita yang punya kesalahan akhirnya diturunkan ke anak cucu sampai ke cicit bermusuhan. Nah, untuk yang itu saya malas mau membahasnya karena bukan kapasitas saya. Kita semacam menerima paketan dari nenek moyang kita, tidak bisa kita hindari. Nah, untuk yang sesuatu hal menyakitkan yang kita alami karena ulah kita sendiri, itu harus segera kita sadari. Mungkin itu sebab kita ini termasuk orang yang patut untuk mendapatkan itu. Seperti di dalam Alkitab disebut, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan hidup yang benar. Amsal 15:10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Itu bisa jadi karena kita melakukan suatu kesalahan, makanya kita mendapat tindakan sinisme atau sesuatu hal lain yang menyakitkan. Namun untuk menyikapi itu, kita ingat saja Amsal 24:19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Kemudian Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Kemudian Amsal 24:29. Amsal 24:29. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Kemudian Roma 12:19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya.
Ibrani 10:30. Kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Amsal 20:22. Janganlah engkau berkata, "Aku akan membalas kejahatan." Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Bahkan kalau kita mampu, kita lakukan seperti yang dikatakan di Roma 12:14, Amsal 25, 21, 22, kemudian Lukas 6:30, Matius 5:39. Sirak 2:81. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. Dilanjutkan pasal 7. Ayat 7. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah ingat akan perjanjian dari yang maha tinggi, lalu ampunilah kesalahannya. Kemudian terkait dengan yang ini, Matius 6, 14, 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini, seperti di daerah lain juga, dijangkiti paham materialisme dan paham hedonisme, dampak globalisasi. Seperti yang kita ketahui, paham materialisme itu dalam melihat segala sesuatu yang menjadi ukurannya adalah materi. Hedonisme itu lebih mementingkan keduniawian. Segala sesuatu yang bersifat rohani itu hanya formalitas. Itu salah satu ciri orang Farisi zaman now. Salah satunya menganut paham hedonisme, di mana setiap ada kegiatan keagamaan sepertinya aktif, tetapi di dalam otaknya menilai segala sesuatu itu lebih berdasarkan sisi duniawi, dan juga ukuran segala sesuatu itu dari sisi materi. Rasa kasih sayang dan sebagainya itu ukurannya materi. Saya pernah bikin status di Facebook, saya bilang kebahagiaan itu ditentukan oleh keikhlasan kasih sayang. Jadi ada yang berkomentar, dia bilang kalau hanya kasih sayang tidak cukup, coba kamu beli minyak makan, beli beras, apa segala, apa bisa pakai kasih sayang. Waktu itu saya tidak bisa jawab, karena memang saya pikir secara logika memang betul kasih sayang itu tidak ada harganya secara nilai uang. Itu salah satu ciri orang Farisi zaman now. Nilai-nilai kekeluargaan, persahabatan, nilai-nilai itu semua diukur secara uang. Berangkat dari nilai-nilai yang seperti itu, cocok apa yang dikatakan orang sini bilang digone-gone nara pangko. Kita tuh tidak perlu gotong royong, kegiatan masyarakat kita masa bodoh, kegiatan keluarga masa bodoh. Ya karena kalau dinilai dengan uang, saya tidak ada uang buat sekalian. Nah saya pikir memang tidak gone karena tidak ada uang. Itu materialisme dan hedonisme. Juga paham konsumerisme itu identik dengan konsumsi, pola konsumsi yang sudah melebihi batas. Sirak pasal 2 ayat 4. Segala-galanya yang menimpa dirimu terimalah saja, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Kemudian Yesaya 59:1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kemudian Mazmur 94 ayat 18 dan 19. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Mazmur 145:14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Yeremia 17 pasal 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pengkhotbah pasal 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Kemudian bertentangan dengan itu saya ingat Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sirak 14:9. Mata orang serakah tidak puas dengan miliknya sendiri, dan mata duitan menyusutkan manusia. Lukas 12:15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amsal 27:24. Harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau segala sesuatu kita menilai berdasarkan materi, berdasarkan paham materialnya, tidak ada yang bertahan. Ketika sesuatu yang kita harapkan secara materi itu tidak kelihatan atau tidak menampakkan tanda-tanda kita akan memperolehnya, maka kita akan lemah semangat untuk meneruskan apa yang sedang kita geluti dalam usaha ke arah itu. Seperti dikatakan tadi Amsal 27:24, harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Pantaskah kita untuk bersedih jika kita tersisih hanya karena nilai-nilai duniawi ini? Kemudian kita menjadi lemah semangat untuk meneruskan apa yang selama ini kita yakini. Sementara di dalam Sirak 4:28 di sana disebutkan, berjuanglah mati-matian untuk kebenaran, maka Tuhan Allah akan berperang untukmu. Injil Matius pada pasal 7 ayat 21 mengisyaratkan bahwa syarat untuk memasuki kerajaan Allah itu ya melakukan kehendak Allah. Itu yang tersirat di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Tapi kalau kita dalam menghadapi suatu tantangan terkait keyakinan kita menjadi lemah, berarti kita ragu-ragu. Untuk Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya sedang mencari lingkungan yang pas dengan saya. Ini bukan lingkungan saya, tidak cocok dengan saya sebenarnya. Berharap suatu saat nanti saya akan bisa menemukannya. Mungkin saya mengalami seperti Lot. 2 Petrus pasal 2 ayat 7-9, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Filipi 1:15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena iri hati dan perselisihan, tetapi ada juga yang memberitakannya dengan maksud baik. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan berbicara dari dirinya sendiri. Mereka cenderung kebablasan. Makin bertambahlah orang yang tidak suka tentang apa yang diberitakan oleh pemberita-pemberita yang seperti itu. Bahkan yang tidak seperti itu pun ikut kena getahnya, ikut dianggap omong kosong. Karena
Yang diceritakan itu nampaknya seperti pengalaman pribadi yang belum tentu ada sangkut paut dari sudut pandang dia sebagai manusia yang hidup secara daging. Orang seperti itulah yang di dalam Alkitab disebut nabi-nabi palsu, memberitakan firman Tuhan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya tidak harus secara materi, mungkin supaya dihormati, dianggap hebat. Itu merusak iman orang yang tadinya bersemangat untuk mendalami isi Alkitab kemudian menjadi lemah karena mereka beranggapan ajaran-ajaran yang seperti itu ajaran-ajaran yang hanya menghabiskan waktu dan sia-sia, tidak ada gunanya, karena berangkat dari mereka menilai siapa yang memberitakannya itu. Contohnya lah, kita mendengar nasihat orang. Kalau orang yang menasihati itu posisinya di atas kita, katakan dia itu orang yang lebih tua atau mempunyai lebih berpunya lah, apakah itu secara ilmu ataupun pokoknya lebih dari kita, maka nasihatnya akan mudah untuk kita terima. Tetapi kalau dia kurang lebih kita atau bahkan lebih hancur, apakah kita terima nasihat dia? Nah, belum tentu. Dia itu lebih hebat dari kita kan, karena kita lihat kehidupannya sama dengan kita. Seperti di dalam kitab Sirach pasal 37 ayat 8-9, hendaklah waspada terhadap penasihat dan selidikilah dahulu apa yang dibutuhkannya, sebab boleh jadi ia memberikan nasihat demi kepentingan sendiri, kalau tidak nanti ia membuang undi yang merugikan dirimu. Ia berkata kepadamu, memang tindakanmu bagus sekali, kemudian ia berdiri jauh hendak melihat apakah yang menimpa dirimu. Jadi dia seperti orang yang perhatian, ingin memberi nasihat dan sebagainya, solusi. Sebenarnya dia tuh ada maksud tersendiri untuk menguntungkan dirinya. Jadi Alkitab menasihatkan kita untuk waspada terhadap orang yang demikian. Atau mungkin dia tidak memanfaatkan kita, tapi lebih daripada unsur pencitraan, yaitu supaya dipuji. Dan biasanya orang yang seperti itu tidak banyak berkomentar jika di situ cuma ada 4 mata, tapi kalau ada ramai manusia dia akan seperti rajin berbicara, seperti pintar, karena dia merasa akan banyak orang yang mengetahui bahwa dia itu hebat, bisa menasihati orang dan sebagainya. Padahal jelas di dalam Sirach 4:24, kebijaksanaan dikenal dalam bicara dan pengajaran ternyata dari ucapan lidah. Kemudian yang berkenaan dengan itu juga Sirach 9:17, seorang penguasa rakyat yang bijak mesti dipuji karena bicaranya. Tapi ada orang yang berusaha untuk dihargai orang dengan cara mengatakan ini dan itu sehingga orang menganggap dia bijak. Yang ditekankan itu bukan banyak ngomongnya, bukan jadi seorang wordmonger. Wordmonger itu maksudnya seorang yang banyak ngomong tapi isi omongannya itu sedikit, atau bahkan banyak yang tidak ada isinya. Jadi menghabiskan waktu untuk mendengarkan omongan orang seperti itu. Jadi orang yang banyak ngomong itu belum tentu dia lebih banyak tahu, dan orang yang banyak diam itu belum tentu dia tidak tahu segala-galanya. Jadi untuk menilai kebijakan orang itu kita harus mengetahui isi omongan orang itu, seperti dalam Sirach 4:24, kebijaksanaan dikenal dalam bicara. Apakah banyak isinya atau banyak yang beratnya tidak ada isi? Omongan orang itu bisa kita lihat Sirach 2:75, ujian manusia terletak dalam bicaranya. Sirach 2:3-15, orang yang sudah biasa dengan perkataan kurang senonoh tak akan memperbaiki dirinya selama umur hidupnya. Segala kesalahan dan sebagainya yang dia lakukan dianggap biasa saja dan bisa diperbaiki dengan berbagai dalih. Sirach 3:17, orang berdosa menolak
teguran dan akan menemui dalihnya untuk menuruti kehendak sendiri. Orang yang selalu bisa menepis segala sesuatu dengan omongan itu cenderung untuk menganggap segala sesuatu yang dia lakukan itu selalu benar. 1 Yohanes 1:8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Orang yang seperti itu jauh dari kebenaran dan tidak perlu kita anggap, tidak perlu kita hargai. Memang sangat sulit untuk menilai orang itu benar atau tidak. Orang lebih mudah percaya pada perkataan karena itu membutuhkan waktu lama ketimbang kalau kita meneliti kehidupan orang itu secara langsung. Kita butuh untuk bergaul atau hidup bersama dengan dia dalam kurun waktu yang tertentu, jadi tidak hanya 1-2 hari baru kita tahu. Maka tidak heran jika orang yang pandai ngomong walaupun omongannya tidak berisi itu lebih banyak temannya.